Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta mengandung banyak hikmah dan teladan bagi umat Islam. Kisah tersebut sekaligus mengungkapkan betapa luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Terkait sifat suri tauladan Rasulullah, terdapat suatu kisah yang mulia tentang sikap Rasulullah dalam menghadapi orang-orang yang membenci dan mencaci maki. Sikap itu tercermin ketika Rasulullah melihat seorang pengemis buta tua yang setiap harinya menjelek-jelekan pribadi Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surat Al-Ahzab, ayat 21. Kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Suatu hari, di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh, ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari selalu berkata kepada orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya." Cacian tersebut terus-menerus ia lakukan setiap harinya, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap pengemis buta yang selalu mencaci makinya setiap hari itu? Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah SAW menyuap makanan yang dibawanya kepada pengemis Yahudi buta itu. Meski pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad, namun tidak menyurutkan langkah Rasulullah SAW menyuapkan makanan ke pengemis tersebut. Rasulullah SAW melakukannya hingga menjelang Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari rumah Sayyidah Aisyah dikunjungi oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar yang kemudian bertanya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah, hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya kembali, "Apakah itu?" Aisyah pun menjelaskan bahwa, setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi ke pasar untuk mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan pada keesokan harinya. Namun, ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapinya, pengemis itu marah dan berteriak, "Siapakah kamu?" Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis buta itu kembali berteriak mengatakan, "Bukan. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku, apabila ia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya, setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Seketika, air mata Abu Bakar tidak dapat terbendung dan kemudian menangis seraya mengatakan, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu, aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Pengemis itu pun ikut menangis setelah mendengar cerita Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memarahiku sedikit pun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, ia begitu mulia." Dan di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu, pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat. Meskipun banyak ulama yang mempertanyakan kebenaran kisah tersebut, akan tetapi kita ambil hikmah yang terkandung dalam kisah tersebut. Bahwa Nabi SAW adalah insan yang terbaik, memiliki budi pekerti yang paling luhur, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Memiliki sifat kesabaran dalam menghadapi cobaan atau kejadian yang tidak menyenangkan dan kemampuan untuk menerimanya dengan sepenuh hati. Mengajarkan arti penting toleransi dalam hal membantu sesama manusia. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.